Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Harsi dengan NIM 44250633. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan tema korupsi. Kali ini artikel atau jurnal yang saya buat judulnya adalah Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Tanpa Korupsi. Seperti yang kita sudah ketahui, korupsi merupakan permasalahan serius yang terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri kasus korupsi itu sangat banyak. Bukan cuma dari pihak pemerintahnya saja, bahkan dari pihak dari warganya sendiri, dari masyarakat sendiri pun juga banyak yang melakukan korupsi. Korupsi merupakan permasalahan serius. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan pencurian uang, tapi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga bisa dibahasakan seperti KKN, dengan istilah KKN alias korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan itu banyak terjadi di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, pelajar dan mahasiswa memiliki peran yang strategis dalam upaya pencegahan korupsi. Kami, pemuda penerus bangsa, wajib memberantas yang namanya korupsi. Karena dengan korupsi, Indonesia sendiri akan musnah. Karena dengan adanya korupsi, sistem keuangan negara menjadi tidak stabil. Dan dengan adanya korupsi, banyak masyarakat Indonesia yang mengalami putus asa gitu. Karena uang negara aja diambil, apalagi hak rakyat ya kan. Sebagai contoh, banyak dana pendidikan yang diselewengkan. Seperti halnya dengan kasus korupsi Nadiem Makarim. Dia merupakan seorang menteri pendidikan. Walaupun dia menteri pendidikan, tapi dia mengkorupsi uang laptop gitu. Uang laptop apa ya kasus itu saya lupa. Uang laptop buat masyarakat Indonesia aja dikorupsi, apalagi hal-hal yang lain gitu ya kan. Terus juga contoh lainnya seperti fasilitas umum yang tidak layak. Banyak beberapa fasilitas umum yang mengeluarkan biaya yang banyak tapi hasilnya tidak sepadan dengan uang dikeluarkan gitu. Oke, misalnya contoh penyu. Nah itu patung penyu, katanya anggaran dalam pembuatan patung penyu itu seharga miliaran, tapi hasilnya tidak sesuai. Bahan dalam pembuatan penyu tersebut juga terbuat dari kardus atau kayu, dan harganya itu jauh lebih murah, bisa kurang dari 1 juta malahan. Korupsi juga berdampak pada rusakan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Ketika praktik curang dianggap biasa, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem dan hukum yang berlaku. Nah, ini salah satu efek negatif dari namanya korupsi. Dengan adanya korupsi, banyak masyarakat Indonesia yang semakin tidak mempercayai terhadap pemerintah, politisi, bahkan polisi itu sendiri, masyarakat sudah banyak yang tidak percaya. Karena semua omongan yang mereka katakan itu semua hanya kebohongan, hanya janji manis semata. Bung Hatta juga pernah mengatakan, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tetapi tidak jujur sulit diperbaiki. Maksud dari perkataan Bung Hatta sendiri itu, kalau kita bodoh, kita bisa memperbaiki dengan belajar. Dan kalau kita kurang cakap atau kurang ahli dalam bidang suatu, kita dapat memperbaiki dengan pengalaman. Tetapi kalau kita tidak jujur, itu sulit diperbaiki. Karena jujur itu udah sifat bawaan dari diri sendiri, susah untuk dihilangkan. Sesuai dengan kata-kata berikut, pemerintah adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena dalam dunia pendidikan, sikap anti korupsi dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti halnya mencontek saat ujian, memalsukan data, atau nitip absen. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, pemerintah adalah cerminan rakyat. Jadi pemerintah itu sendiri merupakan rakyat. Jadi karena rakyat tidak benar, maka pemerintahannya juga tidak benar. Seperti halnya dalam dunia pendidikan atau dalam sekolahan lah.
kita sering menormalisasikan yang namanya menyontek, ya kan? Dengan menyontek itu sendiri itu termasuk korupsi alias tindak kecurangan. Dan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan hingga dewasa, seperti halnya korupsi itu sendiri. Kami mahasiswa sebagai calon penerus bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa mahasiswa sering menjadi motor penggerak dalam perubahan sosial. Dan dengan sikap kritis, berani menyuarakan kebenaran, serta menjunjung tinggi nilai integritas mahasiswa. Integritas mahasiswa dapat menjadi benteng moral dalam melawan praktik korupsi yang merugikan bangsa. Seperti halnya dengan peristiwa Demo 98. Pada tahun 1998, banyak mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya dalam memperbaiki tatanan negara. Rata-rata yang melakukan demo tersebut rata-rata dari pihak mahasiswa itu sendiri, bukan dari rakyat-rakyat biasa. Jadi mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar untuk merubah bangsa Indonesia ini. Nelson Mandela juga pernah berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Maksud dari perkataan tersebut bahwa kekuatan terkuat berasal dari edukasi atau pendidikan. Dan dengan pendidikan, kita dapat mengubah dunia. Kenapa? Karena dengan pendidikan, kita bisa mengatur berbagai macam tatanan kekuasaan. Ya, intinya sebagai manusia itu diciptakan dengan akal, pikiran. Jadi kita dengan namanya pendidikan, kita mampu berpikir bagaimana caranya untuk memperbaiki dunia yang ini. Kira-kira seperti itu. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi sarana yang efektif bagi generasi muda untuk melawan korupsi. Nah, seperti halnya dengan media sosial. Dengan media sosial, kita dapat menyebarkan nilai-nilai anti korupsi atau apapun hal itu secara kreatif dan luas. Dengan media sosial, kita dapat menemukan informasi terkait anti korupsi itu sendiri. Atau dengan media sosial kita dapat menemukan berita, informasi tentang orang-orang yang melakukan korupsi, atau kita bisa melihat dari negara-negara lain bagaimana cara mereka untuk menghentikan korupsi itu sendiri. Sekian pembahasan artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.